Hai teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Nensa Pilikondo, kelas Sosiologi D, semester 6 dengan NIM 18030300163. Dalam hal ini mata kuliah Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang ciri dan unsur penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Demikianlah pendapat Bordgan dan Kuba. Frenkel dan Wieland menyatakan bahwa penelitian yang mengkaji kualitas hubungan kegiatan, situasi atau material disebut penelitian kualitatif, dengan penekanan kuat pada deskripsi, menyeluruh dan menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu. Yang kedua, ciri-ciri pokok penelitian kualitatif. 1. Naturalistic inquiry, yaitu mempelajari situasi dunia nyata secara alamiah, tidak melakukan manipulasi, terbuka pada apapun yang timbul. Kedua, inductive analysis, yaitu mendalami rincian dan kekhasan data guna menemukan kategori, dimensi, dan kesaling hubungan. Ketiga, holistic perspektif, yaitu seluruh gejala yang dipelajari dipahami sebagai sistem yang kompleks, lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Yang keempat, kualitatif data, yaitu deskripsi terinci, kajian atau inquiry. Yang kelima, personal contact dan insight, yaitu penelitian punya hubungan langsung dan bergaul erat dengan orang-orang, situasi dan gejala yang sedang dipelajari. Keenam, dynamic systems, yaitu memperhatikan proses, menganggap perubahan bersifat konstan dan terus berlangsung baik secara individu maupun budaya secara keseluruhan. Unique case orientation, yaitu menganggap setiap kasus bersifat khusus dan khas. Yang kedelapan, konteks sensitivity, yaitu menempatkan temuan dalam konteks sosial, historis, dan waktu. Yang kesembilan, empathic neutrality, yaitu penelitian dilakukan secara netral agar objektif tapi bersifat empati. Yang ke-10, design flexibility, yaitu desain penelitiannya bersifat fleksibel, terbuka, beradaptasi sesuai perubahan yang terjadi atau tidak bersifat kaku. Berikut Moleong mengemukakan 11 karakteristik penelitian kualitatif, yaitu 1. Latar alamiah atau penelitian dilakukan pada situasi alamiah dalam suatu keutuhan. Yang kedua, manusia sebagai alat atau manusia. Penelitian merupakan alat pengumpulan data yang utama. Yang ketiga, metode kualitatif atau metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Analisa data secara induktif atau mengacu pada temuan lapangan. Teori dasar atau grounded theory atau menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data. Yang keenam, deskriptif atau data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. 7. Lebih mementingkan proses daripada hasil. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus atau perlunya batas penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. 9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data atau punya versi lain tentang validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Yang ke-10, desain yang bersifat sementara atau desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan. Yang ke-11, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama atau hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama
antar peneliti dan sumber data. Yang berikut unsur-unsur penelitian kualitatif. 1. Judul singkat dan jelas serta mengisyaratkan fenomena dan fokus kajian penelitian. Penulisan judul sedapat mungkin menghindari berbagai tafsiran yang bermacam-macam dan tidak bias makna. 2. Abstrak, ditulis sesingkat mungkin tetapi mencakup keseluruhan apa yang tertulis di dalam laporan penelitian. Abstrak penelitian selain sangat berguna untuk membantu pembaca memahami dan dengan cepat hasil penelitian, juga dapat merangsang minat dan selera orang lain untuk membacanya. 3. Perspektif teoritis dan kajian pustaka. Perspektif teori menyajikan tentang teori yang digunakan sebagai perspektif baik dalam membantu merumuskan fokus kajian penelitian maupun dalam melakukan analisis data atau membahas temuan-temuan penelitian. Sementara kajian pustaka menyajikan tentang studi-studi terdahulu dalam konteks fenomena dan masalah yang sama atau serupa. Metode yang digunakan menyajikan secara rinci metode yang digunakan dalam proses penelitian. Yang kelima, temuan-temuan penelitian menyajikan seluruh temuan penelitian yang diorganisasikan secara rinci dan sistematis sesuai urutan pokok masalah atau fokus kajian penelitian. Temuan-temuan penelitian yang disajikan dalam laporan penelitian merupakan serangkaian fakta yang sudah direduksi secara cermat dan sistematis dan bukan kesan selintas peneliti, apalagi hasil karangan dan manipulasi peneliti itu sendiri. Yang keenam, analisis temuan-temuan penelitian. Hasil temuan memerlukan pembahasan lebih lanjut dan penafsiran lebih dalam untuk menemukan makna di balik fakta. Dalam melakukan pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian, peneliti harus kembali mencermati secara kritis dan hati-hati terhadap perspektif teoritis yang digunakan. Demikian hasil dari makalah saya. Kalau ada kekurangan mohon dikoreksi dan harapan boleh ada solusi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa di video berikut.